warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan karakter dan perencanaan. Berhasil pengampu Ahmad Khalil Fikri, SPD MPD, nama kelompok Tan Agung Maksana Putro dan Aida Fatmawati. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan karakter. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer harus menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi manajemen itu adalah proses yang harus dikerjakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan karakter adalah pengelolaan atau penataan dalam bidang pendidikan karakter yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi secara sistem untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi nilai-nilai yang ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Keterkaitan antara pendidikan karakter dengan manajemen sekolah. Yang pertama yaitu nilai-nilai karakter terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai karakter terhadap diri sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai karakter terhadap sesama. Yang keempat, nilai-nilai karakter terhadap lingkungan. Yang kelima, nilai-nilai karakter terhadap kebangsaan dan keinternasyonalan sehingga membentuk karakter manusia yang unggul dan baik. Ini yaitu gambar yang tadi ini gambarnya ya. Antara manajemen komponen dan MBS itu saling berkaitan. Nah, MBS di sini dia adalah manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen komponen dan MBS ini saling terkaitan. Yang Tuhan Yang Maha Esa sama dan lingkungan ini dia itu keterkaitan antara ketiganya. Ya, bisa dipahami ya gambarnya. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan karakter. Yang pertama, membuat perencanaan dan keputusan atau planning. Yang kedua, mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki atau organisasi. Yang ketiga, melakukan pengarahan agar sumber daya yang dimiliki bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat, melaksanakan pengendalian atau controlling. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama, tercapainya tujuan pendidikan karakter di sekolah secara efektif dan efisien. Jadi tujuan yang pertama itu pendidikan karakter itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, melahirkan generasi muda di masa depan, khususnya peserta didik yang tidak hanya cerdas secara psikomotorik tetapi juga memiliki keluhuran karakter. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tan Agung Maksana Putro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you to Aida Fatmawati for your best explanation tentang pendidikan karakter. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan karakter atau perencanaan. Jadi di dalam suatu pendidikan karakter otomatis untuk mewujudkannya perlu perencanaan kan, dan saya akan menjelaskan tentang itu. Tapi untuk pertama-tama saya akan mengingatkan, I just want to remind, please and with bring the book and read it biar lebih bisa memahami. Perencanaan merupakan aspek penting dalam manajemen pendidikan karakter di sekolah karena memiliki dua makna penting, yaitu perencanaan program dan kegiatan penamaan karakter di sekolah serta penanaman nilai karakter kepada pembuat rencana itu sendiri. Jadi intinya perencanaan itu sangat penting karena perencanaan proses pendidikan karakter itu nantinya bisa berimbas baik kepada lembaga itu sendiri, misal sekolah itu sendiri. Jadi setiap penanaman nilai karakter kepada pembuat rencana, membuatnya itu juga dapat penanaman nilai karakter tersebut gitu. Makanya sangat penting.
Konsep yang dikembangkan dalam penanaman karakter pada perencanaan ini pada dasarnya sama dengan pengelolaan suatu program atau kegiatan pada umumnya, yaitu didasarkan pada keterkaitan unsur-unsur yang direncanakan tersebut. Jadi sama kayak program-program lainnya yang didasarkan atas keterkaitan unsur yang direncanakan tersebut. Jadi nanti unsur-unsur itu ada yang sudah direncanakan, didasarkan pada itu, pada unsur yang telah direncanakan tersebut. Seperti itu. Unsur-unsur yang direncanakan dalam pendidikan karakter di sekolah yang tadi ya, unsur-unsurnya yaitu pengembangan nilai-nilai karakter pada kurikulum otomatis atau pembelajaran, penanaman nilai-nilai karakter pada pendidik dan tenaga pendidikan. Of course, tentu saja pendidik harus tahu nilai karakter. Penanaman nilai-nilai karakter melalui pembinaan peserta didik. Dari pendidik dulu baru peserta didik. Dan penanaman nilai-nilai karakter melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan, penanaman nilai-nilai karakter melalui manajemen pembiayaan pendidikan. Perencanaan pendidikan karakter di sekolah harus berangkat dari visi misi. Kalau mau merencanakan pendidikan karakter itu harus berangkat dari visi misi. Visi misinya dulu ya, yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Misi yang akan dikembangkan, nilai yang akan dimiliki, tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, serta jenis tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya ketika merencanakan harus mencakup semuanya, otomatis terutama itu visi misinya itu harus dibentuk terlebih dahulu baru merencanakan pendidikan karakter tersebut, karena visi misi itu nantinya yang akan melandasi pendidikan karakter tersebut. Visi dan misi di sini saya jelaskan. Misi adalah sebuah usaha untuk menjembatani praktik harian di lapangan dengan cita-cita ideal yang menjembatani seluruh gerak lembaga pendidikan. Intinya misi itu nanti yang akan sebuah usaha untuk mencapai sebuah visi. Visi kan dibentuk terlebih dahulu. Visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi visinya dibuat dulu, dan untuk mewujudkan suatu visi tersebut dibutuhkan nanti diusahakan menjadi misi gitu. Visinya dibuat terlebih dahulu. Cara mencapai visi tersebut harus dengan pelengkapan atau penggunaan misi-misi tersebut, harus dilengkapi baru bisa mencapai sebuah visi tersebut. Misi dan visi masuk di dalam perencanaan karena seperti yang saya bilang akan menentukan sejauh mana program pendidikan karakter itu berhasil diterapkan. Jadi visi dan misi sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter karena ini landasan ya. Visi dan misi adalah landasan dari sekolah tersebut. Jadi tujuan awal intinya. Dalam perencanaan pendidikan karakter di sekolah, tentu saja terdapat beberapa unsur yang turut berpengaruh dalam penentuan muatan moral atau karakter, yaitu karakteristik peserta didik otomatis meliputi latar belakang ekonomi, agama, budaya, serta tahap perkembangan kognitif dan moral. Kedua, konteks sekolah berada meliputi budaya masyarakat dan falsafah negara. Otomatis kita harus menyesuaikan kan dengan peserta didik, begitu pula dengan di mana kita berada atau sekolah itu berada. Menurut Ragna Megawangi 2010, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan karakteristik sebagai berikut. Fase-fase ada peserta didik atau fase-fase anak itu ada banyak. Pertama, fase usia 0 sampai 3 tahun. Di sini orang tua harus berperan. Yang nomor 1 ya otomatis orang tua, masih kecil, anak kecil 0 sampai 3 berperan. Yang berperan adalah orang tua karena pendidikan moral pertama adalah dari orang tua. Fase usia 2 sampai 3 tahun sudah diperkenalkan sopan santun serta berbuat baik, bisa membedakan. Fase 0 usia 4 tahun. Pada fase ini anak-anak mengalami fase egosentris, lebih suka melanggar aturan. Jadi nakal-nakalnya anak memamerkan diri dan memaksa keinginannya. Nakal-nakalnya lah. Fase 1 atau 4 sampai 6 tahun anak-anak mulai diajak
bisa diajak kerjasama karena takut kepada orang tuanya, bisa mulai diajak kerjasama. Fase 2, 6,5 tahun sampai 8 tahun, anak-anak merasa memiliki hak sebagai orang dewasa, nakal lagi akhirnya. Tapi ya gitulah anak-anak, kita harus bisa mengerti. Itu juga penting untuk pendidikan karakter ketika dia sudah dewasa, seperti itu. Dalam perencanaan pendidikan karakter, pihak sekolah perlu melakukan berbagai macam hal penting, diantaranya mengidentifikasi apa saja jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan karakter. Diidentifikasi semuanya jenis-jenis kegiatan sekolah yang dapat membantu realisasi dari pendidikan karakter tersebut. Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan sekolah dikembangkan, mengembangkan rencana pelaksanaan setiap kegiatan di sekolah setiap kegiatan di sekolah, dan menyiapkan fasilitas pendukung otomatis bagi pelaksanaan proses pendidikan karakter di sekolah, atau misalnya remas dan lain sebagainya, yang bisa menambah atau memberikan pendidikan karakter. Soalnya kan pendidikan karakter sangat penting, apalagi untuk remaja atau untuk peserta didik. Jadi kesimpulan dari perencanaan, dari pembelajaran tadi, perencanaan adalah segala proses, pokoknya seluruh proses atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga sekolah, semuanya, dari mulai kepala sekolah sampai tukang kebun, ya, setiap warga sekolah yang dipikirkan sedemikian rupa dengan kritis dan menyeluruh demi terciptanya sebuah manajemen pendidikan karakter, demi tercipta sebuah tujuan atau pendidikan karakter yang efektif dan efisien, yang berdasarkan atau berlandaskan tetap pada visi dan misi yang terdapat di sekolah. Itu kesimpulan dari perencanaan. Jadi perencanaan itu segala kegiatan yang nantinya yang diatur atau dibentuk oleh para anggota atau para warga sekolah yang nantinya akan diberikan secara kritis, yang nantinya akan menunjang merealisasikan terciptanya sebuah manajemen pendidikan karakter di sekolah. Itu dia kesimpulannya dari perencanaan. Oke, thank you for your attention, atau terima kasih kepada sudah memperhatikan, dan thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.